Selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan tentunya pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09 selengkapnya. Banyak peternak yang kesulitan memperoleh pakan berkualitas karena keterbatasan dana. Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah dapat berperan aktif dengan memberikan intervensi baik di tingkat pusat melalui Kementerian Pertanian maupun di tingkat daerah melalui Dinas Peternakan. Kualitas susu yang dihasilkan oleh peternak dalam negeri menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Adrianus Asia Sidot menekankan perlunya intervensi dari pemerintah untuk membantu peternak dalam meningkatkan kualitas susu dengan memperhatikan pakan bergizi dan pelatihan berkelanjutan. Adrianus menyebutkan bahwa banyak peternak yang kesulitan memperoleh pakan berkualitas karena keterbatasan dana. Ia berharap pemerintah dapat berperan aktif dengan memberikan intervensi baik di tingkat pusat melalui Kementerian Pertanian maupun di tingkat daerah melalui Dinas Peternakan. Pertama dari sisi peternaknya, mungkin kesadaran peternak untuk menghasilkan, memproduksi susu yang berkualitas itu harus terus-menerus ditingkatkan, ya, harus terus-menerus dibina sehingga mereka dengan sadar melakukan usaha dengan meningkatkan kualitas. Nah, kemudian juga mungkin syarat-syarat untuk meningkatkan kualitas susu ini juga harus diperhatikan. Misalnya asupan pakan yang bergizi, yang barangkali petani tidak cukup mampu untuk membeli pakan yang bermutu, berkualitas, ya. Nah, ini juga peran pemerintah harus ada di dalam itu, harus intervensi. Lebih lanjut, Adrianus Sidot mengingatkan pemerintah harus konsisten dalam menerapkan kebijakan yang menguntungkan peternak sapi perah dalam negeri dan memastikan agar pasokan susu dalam negeri dapat terserap secara optimal oleh industri pengolahan susu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Demi meningkatkan kekuatan pertahanan Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Anton Sukartono Surato berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan TNI, terutama dalam hal pangan dan juga papan. Komisi 1 DPR RI mendukung peningkatan kesejahteraan anggota TNI dalam rangka menguatkan pertahanan TNI melalui komitmen anggaran yang cukup. Komisi 1 DPR RI melihat langsung kondisi sekitar 15% perumahan TNI di Korem 052 di Tangerang yang sudah tidak layak huni. Sedangkan kesejahteraan hidup tentara sangat berpengaruh terhadap kinerja mereka. Untuk dapat meningkatkan kekuatan pertahanan Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono Surato berjanji akan memperjuangkan anggaran untuk kesejahteraan TNI, terutama dalam hal pangan dan papan. Oh ya. Tadi masalah perumahan ya, kita tahu bahwa TNI yang aktif pada saat ini ada 218 rumah atau unit yang bagus, tapi ada 15% yang masih belum layak huni. Ya mungkin itu kita akan perjuangkan, balik-balik ke anggaran lagi. Lahan ini kan sudah lama juga katanya mau diserahkan oleh LIPO ke Korem, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Kebetulan ada stafus dari Pak Gubernur, nanti akan dikoordinasikan kembali, insya Allah kita akan mendapatkan titik terang. Intinya kita akan tetap mendukung tentara yang baik adalah tentara yang kuat. Tapi tentara yang kuat kalau tidak sejahtera bagaimana ceritanya? Uang lauk pauk kita harus tingkatkan. Kesejahteraan prajurit kita harus tingkatkan. Perumahannya. Jangan bicara yang sudah pensiun, sedangkan yang aktif aja masih kurang perumahannya. Intinya kami di Komisi 1 tetap mendukung dan insya Allah kita akan perjuangkan di anggaran dan TNI menjadi TNI yang kuat untuk Republik Indonesia. Lebih lanjut, di tengah keterbatasan fasilitas yang didapat prajurit TNI, Anton berharap kinerja keamanan, menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat harus tetap ditingkatkan. Hal ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat luas. Dari Banten, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Hasil audit BPK Republik Indonesia terhadap PT Jasa Marga semester 1 2024 mencatat ketidakcermatan penghitungan dalam beberapa indikator. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, saya menyampaikan satu. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, BAKN DPR RI mendesak pembenahan tata kelola PT Jasa Marga secara menyeluruh, terutama soal penghitungan beberapa indikator di perusahaan tersebut. Hasil audit BPK RI pada PT Jasa Marga semester 1 2024 mencatat adanya ketidakcermatan perhitungan dalam beberapa indikator. Atas hasil tersebut, BAKN DPR RI mendesak pembenahan tata kelola PT Jasa Marga secara menyeluruh. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Hairon memaparkan, temuan ketidakcermatan perhitungan pada hasil audit PT Jasa Marga bukanlah hal baru. Hal ini mengindikasikan adanya perencanaan program yang kurang matang dari berbagai sisi. Herman menilai, temuan berulang tersebut harusnya menjadi landasan untuk membenahi tata kelola PT Jasa Marga. Apalagi kalau temuan itu berulang, gitu ya. Di jalan tol A juga terjadi, misalkan ada ketidakcermatan terhadap satuan harga misalkan. Ya itu kalau berulang di setiap lokasi, di setiap tempat, ya kami berarti ini harus ada revisi ataupun tinjauan terhadap tata kelola korporasi. Ketua BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio mengatakan, perusahaan dengan tata kelola yang baik harus memiliki beberapa unsur. Di antaranya adalah SPI atau Satuan Pengawasan Internal, komite audit yang berada di bawah naungan komisaris, serta akuntan publik. Organ di dalam perusahaan, ya kan, ada SPI, ada komite audit yang di bawah komisaris, ya kan, ini bisa kemudian betul-betul efektif. Ada juga akuntan publik. Ini sebetulnya semua ini proses ini kalau dijalankan mestinya temuan BPK ini di dalam perusahaan publik loh ya. Tidak seperti yang disebutkan tadi, ini kok uji petiknya kecil tapi kok temuannya banyak. Dari Banten, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengapresiasi upaya Kodam Iskandar Muda untuk mengamankan proses Pilkada 2024 di Provinsi Aceh. Selain itu, program unggulan Bina Teritorial dinilai sangat baik dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Komisi 1 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kodam Iskandar Muda, melakukan fungsi pengawasan, serta melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Pangdam Iskandar Muda.
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Heriawan mengapresiasi upaya Kodam Iskandar Muda dalam mengatasi berbagai kerawanan dan ancaman di Provinsi Aceh, termasuk upaya yang telah dilakukan untuk mengamankan proses Pilkada 2024 di Provinsi Aceh. Tidak hanya itu, Ahmad Heriawan menilai program unggulan Bina Teritorial sangat baik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ia mendorong adanya keberlanjutan dari program Bina Teritorial tersebut agar dapat mempercepat proses pembangunan yang ada di Provinsi Aceh. Ada program dalam hal ketahanan pangan, itu sangat bagus. Di beragam provinsi juga kami dapatkan seperti itu. TNI terlibat dalam urusan ketahanan pangan bersama-sama dengan para petani. Juga terlibat dalam beragam urusan yang lain ya, seperti membangun jembatan. Ada kalanya satu tempat terpisah oleh tempat yang lain dengan sungai. Nah, tentu kalau mau mencari jembatan cukup jauh ya, ada pada jalan provinsi maupun jalan nasional. Nah, masyarakat ingin ada sambungan yang cepat. Biasanya di beragam tempat termasuk di Aceh, TNI segera bergerak untuk membangun jembatan meskipun kategorinya masih jembatan darurat ya. Tapi ini sangat membantu masyarakat di Provinsi Aceh sebagaimana di provinsi-provinsi yang lain yang dirasakan oleh TNI. Lebih lanjut, Komisi 1 DPR RI akan terus memberikan dukungan untuk kesuksesan serta keberlanjutan program Bina Teritorial Kodam Iskandar Muda untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan masyarakat terhadap NKRI. Dari Aceh, Zahran dan Fahmi, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Komisi 2 DPR RI menyoroti sengketa tanah antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat yang berlarut-larut dan hingga kini belum menemukan titik temu di Jawa Timur dan meminta untuk dicari titik temu yang humanis. Sengketa lahan antara Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 5 Surabaya dengan masyarakat Kecamatan Grati dan Lekok Pasuruan Jawa Timur mendapat sorotan dari Komisi 2 DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI Rahmat Saleh meminta semua pemangku kepentingan ikut menyelesaikan sengketa ini karena dikhawatirkan menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Rahmat Saleh menyoroti sengketa tanah antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat yang berlarut-larut dan hingga kini belum menemukan titik temu. Ia menyayangkan adanya klaim sepihak yang dilakukan oleh oknum lembaga pertahanan untuk dijadikan fasilitas militer terhadap beberapa desa yang ada di Jawa Timur. Ada klaim sepihak oleh lembaga oknum pertahanan kita yang hampir mencakup 11 desa di Kecamatan Grati ya. Nah, tentu ini juga mungkin modusnya adalah digunakan sebagai sarana latihan pertahanan. Tetapi kita jangan lupa bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar kita bahwa bumi dan air dan segala yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat gitu ya. Bukan kesejahteraan lembaga tertentu apalagi penegak pemerintahan keamanan. Kita ingin dua konflik agraria ini seperti apa perkembangannya. Kemudian kalau misalnya sudah mencapai tujuan Undang-Undang Dasar 3, kita kita sudah nyaman. Akan tetapi kalau belum, tentu dalam hal ini kita semua harus bertanggung jawab memberikan jaminan kepada rakyat bahwa rakyat hidup sejahtera, kemudian tidak merasa terjajah. Rahmat Saleh menyampaikan, sengketa lahan semestinya diselesaikan dengan cara-cara yang humanis. Semua pihak harus mencari titik temu untuk dijadikan pijakan jalan keluar terbaiknya. Dari Jawa Timur, Afif Rashid, TVR Parlemen, melaporkan. Meski telah berjalan dengan aman dan juga kondusif, DPR RI menyoroti turunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024. Komisi 2 DPR RI akan segera mengevaluasi pelaksanaan Pilkada secara serentak menyeluruh yang hasilkan akan digunakan sebagai pertimbangan revisi Undang-Undang Pemilu. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Sekarang kita sedang ada di balik kursi. Wah, di balik kursi ada sofa kayaknya. Terjun ke politik yang pertama karena memang saya memiliki ketertarikan sama politik itu udah lama, udah sekitar 7-8 tahun belakangan ini. Makanya saya maju sebagai calon legislatif kemarin melalui PDI Perjuangan, dapilnya Jabar 2. Politik atau komedi? Hari ini politik, tapi saya lahir dari dunia komedi, saya sangat mencintai profesi. Gombalan itu kan main-main, aku nggak main-main, aku serius sama kamu.
Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Pemirsa, revisi Undang-Undang Pemilu menggunakan metode Omnibus Law menjadi salah satu opsi untuk menyusun undang-undang yang komprehensif dan inklusif demi mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Di sini pemirsa, DPR RI mendorong percepatan pembahasan RUU paket politik karena ia percaya formulasi kebijakan yang tepat akan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Dan saksikan informasi mendalam yang telah dirangkum tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Menilai kerja keras seluruh tim penyelenggara pemilu serentak 2024 mampu wujudkan pesta demokrasi yang berjalan damai dan kondusif, DPR RI tetap menyoroti menurunnya angka partisipasi pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI akan segera mengevaluasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh, yang hasilnya akan digunakan sebagai pertimbangan revisi Undang-Undang Pemilu guna perbaikan sistem demokrasi nasional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda turut bangga pelaksanaan pemilu 2024 telah berjalan lancar dan dinamika politik yang mewarnai prosesnya tak sampai mencederai kesatuan bangsa. Seiring dengan rencana Komisi 2 DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Pemilu, Rifki menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada, Pilpres, dan Pileg 2024 lalu akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan sistem politik tanah air. Komisi 2 DPR RI setelah masa sidang akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah kita. Dan evaluasi itu akan kami lakukan saat ini, jauh-jauh hari sebelum 2029. Dan tentu hasil evaluasi nanti akan menghasilkan beragam rekomendasi untuk menyusun rencana legislasi selanjutnya. Kami telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR RI dan Badan Legislasi DPR untuk menyusun salah satunya paket undang-undang politik atau yang populer disebut dengan Omnibus Law Politik. Secara garis besar kira-kira Omnibus Law Politik itu adalah satu paket undang-undang yang berisi tentang bab partai politik, bab tentang pemilu itu sendiri, bab tentang pilkada, bab tentang MPR, DPR, DPRD, bab tentang sengketa hukum acara pemilu, dan bab-bab lain yang kita butuhkan. Revisi Undang-Undang Pemilu menggunakan metode Omnibus Law menjadi salah satu opsi untuk menyusun peraturan perpolitikan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pesta demokrasi yang lebih efektif dan efisien. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan mendorong percepatan pembahasan RUU paket politik karena ia percaya formulasi kebijakan yang tepat akan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Jadi setelah semuanya rampung sampai dengan proses pelantikan nantinya, nah kami akan berbicara banyak dengan seluruh stakeholder untuk membicarakan proses evaluasi kita yang akan dilakukan secara holistik dan komprehensif yang itu nanti kita ramu dalam bentuk kebijakan. Nah, apalagi kemudian DPR dan pemerintah kan telah menyepakati terkait dengan RUU
paket politik, pileg, pilpres, pilkada, itu kita sudah masuk dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Salah satu poin yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pemilu adalah wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bagian dari perbaikan sistem politik Indonesia yang dinilai memakan biaya tinggi dan tidak efisien. Memang pelaksanaan pilkada kita masih banyak kelemahan-kelemahan. Tentu ini semua menjadi PR kita bersama di Komisi 2 dan akan kita benahi. Begitu tingginya kos politik. Yang kita rasakan adalah bagaimana money politik sudah jauh merangsek ke tingkat paling bawah di tataran masyarakat kita. Nah, ini semua menjadi bahan kita untuk terus memperbaiki, mengevaluasi. Saya sepakat apa yang tadi sudah disampaikan, memang apakah nanti pilkada dipilih langsung atau melalui DPRD ini adalah pembahasan yang akan menarik sepanjang perjalanan kita, termasuk juga apakah KPU, Bawaslu, penyelenggara pemilu ini akan merupakan badan ad hoc atau tidak. Ini juga kami sedang pelajari, kami saat ini sedang mendengarkan masukan dari NGO, dari LSM, dari pemerhati-pemerhati untuk melihat apakah dampak-dampaknya jika kita melakukan A atau B atau C. Pemirsa, membaca menjadi salah satu hobi dari sebagian besar orang. Selain meningkatkan kecerdasan dan menambah wawasan, membaca juga dapat menjaga kesehatan mental, mengurangi resiko Alzheimer, dan meningkatkan daya ingat. Dan pemirsa, hobi yang sangat bermanfaat ini tentunya dapat Anda nikmati di Perpustakaan Yusuf Kalla. Perpustakaan terbesar yang viral karena desain modern dan juga fasilitas lengkapnya. Dan seperti apa perpustakaan ini? Jangan kemana-mana, akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Kalau tadi kita membahas terkait dengan perpustakaan pemirsa yang gemar membaca tentunya di sini nih, dinamai berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan juga 12 nih tadi, Yusuf Kalla Library dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terdapat pengetahuan dan juga informasi. Dan dilengkapi dengan desain interior modern minimalis yang cozy dan fasilitas modern yang lengkap. Perpustakaan ini menyimpan berbagai koleksi buku yang melimpah. Dan tentunya berbagai program edukasi dan juga fasilitas dari perpustakaan ini dikonsepkan guna mendukung peningkatan literasi dan juga kualitas pendidikan negeri kita tercinta. Mari pemirsa kita saksikan Yusuf Kalla Library, perpustakaan terbesar, cozy dan juga estetik di Depok pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini.
Membaca di perpustakaan bukan hanya sekedar kegiatan mencari informasi, tetapi juga pengalaman yang dapat membuka cakrawala pengetahuan dan memberi ruang bagi imajinasi. Perpustakaan dengan suasana tenang dan koleksi buku yang beragam menawarkan tempat yang ideal bagi siapa saja yang ingin mendalami berbagai topik atau sekedar menikmati waktu dengan membaca. Depok kini memiliki sebuah perpustakaan yang tidak hanya besar dan lengkap, tetapi juga menawarkan suasana yang nyaman dan estetis bagi pengunjung. Yusuf Kala Library yang baru saja dibuka menjadi tempat favorit baru bagi para pencinta buku dan masyarakat umum yang ingin menikmati suasana belajar yang berbeda. Perpustakaan yang dinamai berdasarkan nama Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala ini dibangun dengan tujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan dan informasi. Dengan luas bangunan yang mencapai ribuan meter persegi, Yusuf Kala Library menjadi perpustakaan terbesar di Depok, bahkan salah satu yang terbesar di wilayah Jawa Barat. Perpustakaan yang terletak di kawasan strategis ini mengusung konsep modern dengan desain interior yang sangat nyaman dan menarik. Setiap sudut di Yusuf Kala Library dirancang dengan penuh perhatian, mulai dari pencahayaan yang lembut, furniture yang ergonomis, hingga tata ruang yang terbuka dan rapi. Semua elemen tersebut memberikan nuansa yang cozy, menjadikan tempat ini lebih dari sekedar perpustakaan, tetapi juga untuk tempat bersantai sambil membaca. Tidak hanya menyediakan koleksi buku yang lengkap, perpustakaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang diskusi, area membaca terbuka, dan ruang multimedia. Yusuf Kala Library berupaya menciptakan suasana yang ramah bagi semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga keluarga yang ingin menikmati waktu bersama di tengah kesibukan kota. Yusuf Kala Library juga menyediakan berbagai fasilitas modern yang membuat pengalaman berkunjung semakin menyenangkan. Di dalamnya terdapat ruang multimedia untuk menonton film edukasi, ruang diskusi yang dilengkapi dengan proyektor untuk seminar atau pertemuan, serta area terbuka yang dirancang khusus untuk kegiatan membaca di luar ruangan. Bagi pengunjung yang ingin membaca lebih santai, perpustakaan ini juga menyediakan ruang baca dengan sofa-sofa nyaman, lengkap dengan meja kecil untuk minuman atau camilan. Konsep ini membuat Yusuf Kala Library menjadi tempat yang ramah untuk keluarga dan anak-anak, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi semua usia. Untuk mendukung perkembangan literasi dan pendidikan, Yusuf Kala Library juga mengadakan berbagai program edukasi dan kegiatan komunitas, seperti diskusi buku, workshop penulisan, serta pelatihan keterampilan digital. Program-program ini bertujuan untuk menginspirasi masyarakat, khususnya anak muda, agar semakin gemar membaca dan belajar. Dengan segala fasilitas dan kenyamanan yang ditawarkan, Yusuf Kala Library menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin mencari tempat untuk memperluas wawasan, bersosialisasi, atau sekedar menikmati suasana yang menenangkan di tengah hiruk-pikuk kota. Bagi pemirsa yang ingin mencari tempat untuk belajar, membaca, atau sekedar bersantai, Yusuf Kala Library adalah pilihan yang sempurna. Dengan berbagai program edukasi dan fasilitas yang ditawarkan, perpustakaan ini akan terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan. Wah, benar-benar menarik ya pemirsa! Perpustakaan kini bukan hanya tempat membaca, tetapi juga pusat kreativitas dan pengetahuan. Jadi gak sabar nih mau segera mengunjungi Yusuf Kala Library. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Selasa 21 Januari 2025. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna DPR RI dengan agenda pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Lalu pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat
Balik maksud kami, DPR RI dengan agenda pengesahan jadwal rapat-rapat Badan Legislasi masa persidangan 2 tahun sidang 2024-2025. Dan tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.